Ampun Gusti Ayu. Oh, Bibi, kau datang tanpa aku panggil. Ada apa? Kemarilah. Ampun Gusti. Bolehkah hamba mengatakan sesuatu? Tentu saja, Bibi. Katakanlah. Maaf Gusti, jika hamba melanggar batasan sebagai seorang pelayan Gusti. Tidak apa, Bibi. Bicaralah. Ampun Gusti. Apakah Gusti sudah tahu jika suami Gusti sedang tertarik dengan Gusti Ayu Kumari, adik Gusti Patih Widura? Oh ya? Kau sendiri tahu dari mana, Bibi? Gusti Ayu Kumari sendiri yang menceritakannya kepada hamba, Gusti. Aku sama sekali tidak kaget mendengarnya, Bibi. Namun, aku sangat berterima kasih atas semua laporanmu. Sekarang, pergilah. Maaf, Gusti. Apakah hamba salah, Gusti? Tentu saja tidak, Bibi. Pergilah. Baik, Gusti. Ayuman istriku, kau tahu, jabatanku tidak hanya sebagai seorang patih, tetapi yang terutama adalah delik sandi kerajaan. Apa yang kulakukan belakangan ini dengan menjalin hubungan asmara dengan adik Widura adalah dalam upayaku mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan sejujur-jujurnya. Apakah kau menikmati hubungan itu? Tentu saja tidak. Sebagai seorang delik sandi, aku harus bisa memerankan peran apa saja, termasuk peran yang tidak aku senangi. Ibarat seorang prajurit, suka atau tidak suka, ia berangkat ke medan perang bila ia diperintahkan. Ya, semoga saja hubungan itu tidak atas kehendakmu. Namun bila sebaliknya, perlu aku ingatkan bahwa terlampau jauh seseorang bermain api, dia sendiri yang akan terbakar. Istriku Ayuman, terima kasih atas perhatianmu. Aku mengerti. Cintaku hanya padamu.
Adikku Kumari, Kakak, bisa kita bicara sebentar? tentu saja. Bibi, bawa semuanya ke Mahadam Agung ya. Silakan. Silakan kakak. Adikku, aku sudah menemukan Sidepaksa. Oh ya? Bagaimana keadaannya? Keadaannya masih sangat memprihatinkan. Tapi ingatannya sudah membaik. Dan pembicaraan kami pun sudah nyambung. Syukurlah. Lebih bersyukur lagi karena aku dan para penduduk desa yang menemukannya, Kumari. Jika saja yang menemukannya Wikarna atau para prajurit, maka habislah dia. Maksudmu dia pasti dibunuh? Iya, karena begitulah perintah raja. Apalagi yang diinginkan oleh raja? Mengapa dia tidak henti-hentinya melakukan kejahatan? Dulu dia menggoda Sri Tanjung ketika suaminya Sidapaksa pergi ke Indraloka. Ketika gagal, dia memfitnah Sri Tanjung dengan melakukan perselingkuhan hingga akhirnya Sri Tanjung dibunuh oleh Sidapaksa di Setra Gandamayu. Syukurlah, Sri Tanjung dapat dihidupkan kembali oleh Dewi Durga dan sudah pula dibawa ke Perang Alas. Kini Sidapaksa harus membayar mahal perbuatannya. Dia menjadi gila. Dia kehilangan ingatan dan sekarang raja ingin melenyapkan orang gila. Raja macam apa dia? Kumari, Kumari, jangan teriak-teriak. Bukankah awan hitam yang menutupi takdir mereka sudah berlalu? Sri Tanjung sudah hidup kembali. Dan sekarang bersama kakek dan neneknya di Perang Alas. Begitu juga dengan kesehatan Sidapaksa yang sudah membaik. Kau berkata benar. Yang menjadi masalah sekarang adalah keselamatanku, Kumari. Keselamatan kita. Apa maksudmu? Itu karena keberpihakan kita kepada Sidapaksa dan Sri Tanjung. Karena kita tahu mereka tidak bersalah. Setidaknya begitulah kata hati nurani kita. Tapi sayang, sikap kita bertentangan dengan sikap raja. Menentang keinginan raja itu dianggap sebuah pengkhianatan, Kumari. Dan jika ketahuan, hukuman bagi pengkhianat adalah mati. Dan sekarang, kematian sebagai pengkhianatanlah yang sedang mengintai kita. Kau berkata benar, kakak. Apakah tidak ada cara lain agar pengkhianatan kita tidak sampai terdengar ke telinga raja? Adikku Kumari, Patih Wikarna adalah pimpinan delik sandi kerajaan yang paling berpengalaman. Aku yakin, diam-diam, dia pasti sudah mengendus pengkhianatan kita. Apakah itu artinya kita memerlukan bantuannya? Kau benar. Iya, kau benar sekali, Kumari. Andai saja dia mau merahasiakan pengkhianatan kita dari raja, maka selamatlah kita. Terkadang aku berpikir bahwa Wikarna pasti akan menyelamatkan kita. Bukankah kau calon istrinya? Sudahlah. Baiklah. Aku harus segera bertemu dengan Wikarna. Entah dia tahu atau tidak tentang masalah ini. Aku harus berterus terang kepadanya. Gusti, ampun Gusti. Ada seseorang yang mau menghadap Gusti. Apa yang harus hamba katakan Gusti? Katakan padanya, untuk tidak bertamu hari ini. Aku akan pergi untuk urusan penting ke rumah Patih Wikarna. Baiklah Gusti. Bibi, Hamba Gusti Ayu. biarkan aku yang menemuinya. Baiklah Gusti Ayu. Hamba mohon diri Gusti Ayu. Kakang, biarkan aku yang menemuinya.
Silakan. Bagaimana keadaannya? Apa kau sempat bicara? Belum. Aku tidak tega mengusiknya. Dia benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Sungguh aku tidak tahu akan seperti apa nasib hidupnya nanti. Cucuku yang malang. Sudahlah, jangan menangis. Aku juga bersedih karena dia adalah cucu kesayanganku juga. Tapi tolong, jangan perlihatkan kesedihan kita ini agar beban sedihnya tidak bertambah. Aku sudah berusaha untuk menyembunyikannya. Aku mencoba untuk tegar. Nah, begitulah. Ingatlah, kita ini sudah terlalu tua. Harus bisa memberi contoh, mengendalikan emosi. Lain daripada itu, nasib kita belumlah terlalu buruk. Cucu kita telah dibangkitkan dari kematian oleh Dewi Durga. Ini harus membuat kita bahagia. Bukankah begitu? Kau benar. Namun yang aku pikirkan juga, bagaimana dengan cucu kita si Depakse? Bagaimana keadaannya? Apakah ia akan datang kemari mencari istrinya? Jika tidak, tentu cucuku Sri Tanjung akan menjadi janda. Si Depakse adalah cucu kesayangan kita juga. Dia dengan istrinya Sri Tanjung bersaudara sepupu. Mereka berdua tahu akan hal itu. Kemudian belakangan ini kita telah mendengar kabar bahwa keadaan si Depakse sudah membaik. Semoga dia baik-baik saja dan segera datang. Kesalahpahaman di antara mereka berdua akan dapat diatasi. Mereka pasti bisa saling memaafkan. Semoga saja. Baguslah.
Sekarang aku sendiri yang akan melihatnya ke kamar. Om Swastiastu, Kumari. Om Swastiastu, Kakang. Oh, kakakmu Widura ada di rumah? Ada? Aku ingin bicara dengannya. Boleh aku masuk? Tentu saja, silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wikarna, baru saja aku hendak menemuimu karena ada urusan penting yang ingin aku katakan. Kebetulan sekali, aku juga ingin berbicara denganmu. Boleh kita berbicara di sini saja? Tentu saja. Dinda Kumari, tinggalkanlah kami berdua di sini. Baik, Kakang. Silakan. Wikarna, bolehkah aku yang memulai duluan? Tentu saja, Widura. Pasti kau ingin mengatakan sudah bertemu dengan Sidepaksa. Wikarna, dari mana kau tahu? Dari mana aku tahu? Apakah kau lupa bahwa aku ini adalah delik sandi kerajaan yang paling berpengalaman? Iya, kau benar. Kau juga tidak membunuhnya, kan? Aku tidak membunuhnya karena aku tahu Sidepaksa tidak bersalah. Kau benar. Tapi dengan begitu, kau sudah melawan perintah raja. Iya, aku tahu. Dengan melawan perintah raja, kau bisa dihukum mati. Iya, aku tahu Wikana. Tapi Sudahlah. Kita lupakan dulu masalah ini. Kita bicarakan masalah yang ringan-ringan saja. Mari kita duduk. Bagaimana keadaan Sidepaksa? sepertinya keadaan Sidepaksa akan baik-baik saja. Ingatannya sudah membaik. Apa yang dikatakannya? Dia belum bisa banyak bicara, Wikarna. Justru akulah yang banyak bicara. Apa yang kau katakan? Sidepaksa, Sidepaksa. Apa kau bisa mengenali kami? Kau bisa mendengarkan aku? Baiklah, sekarang dengarkan aku. Aku dan orang-orang desa ini melihat langsung bahwa istrimu Sri Tanjung sudah hidup kembali. Apa? Istriku Sri Tanjung hidup kembali? Benar, Sidepaksa. Mana mungkin orang yang jelas-jelas sudah mati bisa hidup kembali? Aku tidak percaya ini. Jika Dewi Durga, dewanya kematian menghendaki, kenapa tidak? Lantas, apa arti keajaiban ini, Gusti? Artinya, istrimu Sri Tanjung tidak bersalah, Sidepaksa. Maka dia pantas untuk hidup. Gusti benar. Sesaat setelah aku membunuh istriku, tiba-tiba aku menyadari bahwa istriku tidaklah bersalah. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Rasa penyesalanku
dan rasa ketakutan menjalar cepat dalam pikiranku. Buru-buru aku meninggalkan istriku yang telah terbujur kaku di setra Gandemayu. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Kuayunkan saja kakiku untuk berlari dari ketakutan. Entah berapa lama, entah sampai kapan, aku tidak ingat. Sampai saat ini, sampai Gusti menemuiku, rasa takut dan penyesalan tetap saja menghantuiku. Aku telah bertindak bodoh, Gusti. Aku berdosa. Aku jahat, Gusti. Aku pembunuh. Aku pembunuh, Gusti. Sidapaksa, bangunlah. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Sidapaksa. Setelah kau meninggalkan desa, lalu mengembara entah kemana, dan tersiar kabar bahwa kau sudah gila. Sidapaksa, mungkin benar kau sempat kehilangan ingatan. Tapi bukankah itu semua sudah berlalu? Kesehatanmu sudah membaik. Dan aku yakin kau pasti akan baik-baik saja. Bukankah istrimu Sri Tanjung sudah hidup kembali? Tapi aku tetap merasa bersalah, Gusti. Aku bertindak bodoh. Aku jahat, Gusti. Aku pembunuh. Sidapaksa, Sidapaksa, bangkitlah. Sidapaksa, kau hanya bertindak bodoh. Yang bersalah, berdosa, dan pemfitnah adalah raja kita. Raja kita, Sidapaksa, raja kita. Ketahuilah, kayu dan minyak tidak akan pernah membuat sesuatu terbakar. Hanya api yang membakar. Dan raja kitalah yang membawa api fitnah yang telah membakar kecemburuanmu dan membakar amarahmu sehingga kau membunuh istrimu. Kau paham itu, Sidapaksa? Sekarang, aku sarankan kau pergilah ke Perang Alas. Temui istrimu. Minta maaflah kepadanya. Dan juga kepada kakek dan nenekmu. Oh ya, satu hal lagi, Sidapaksa. Kau jangan pernah punya pikiran untuk kembali lagi ke sini. Kenapa, Gusti? Karena raja menginginkan kematianmu. Ah, sudahlah. Kau jangan banyak bertanya. Sekarang, pergilah, Sidapaksa. Pergilah. Baiklah, Gusti. Jadi Sidapaksa sudah ke Perang Alas. Benar. Kau benar. Memang raja kita yang bersalah. Memang raja kita pefitnah dan jahat. Tapi, Sudahlah, aku jamin akan merahasiakannya. Itulah yang ingin aku katakan padamu. benarkah Wikarna? Benar, bukankah sebentar lagi adikmu Kumari akan menjadi istriku? Kau benar. Terima kasih, Wikarna. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku mohon pamit. Silakan, Wikarna.
dengarkan aku. Sekali lagi aku katakan, aku tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan memalukan, menjijikkan, dan terkutuk yang bernama perselingkuhan seperti yang dituduhkan raja. Fitnah itu sungguh kejam, melebihi daripada kematian. Oleh sebab itu, jangan kau pikir aku takut dengan kematian. Lakukanlah. Para leluhur kita Pandawa V pasti akan bangga menerima keturunannya seperti aku yang tidak berdosa ini. Sebaliknya, dia akan sangat sedih melihatmu lebih mempercayai raja daripada mempercayai istrimu sendiri. Cukup! Jangan membawa-bawa nama leluhur. Masalah ini hanya menjadi urusan kita berdua saja. Dalam hal ini, tentu aku lebih percaya kepada kata-kata raja. Karena raja adalah dewa yang menjelma. Kata-katanya adalah sebuah kebenaran. Adalah neraka bagi orang-orang yang menyebut kata-kata raja sebagai fitnah. Baiklah. Jika keyakinan dan kepercayaanmu seperti itu, memang tidak mudah menjelaskan adanya siang hari kepada orang buta. Sebagaimana pula sulitnya sinar matahari menerangi sebuah benda yang jauh berada di dalam goa. Hentikan sindiran-sindiranmu yang tak berguna itu. Kau mengatakan aku tersesat atau berada di dalam sebuah kegelapan. Dengarkan. Dunia ini akan menjadi neraka yang mengerikan jika dipenuhi oleh orang-orang bejat tak bermoral seperti kamu. Untuk itu, orang-orang seperti kamulah yang harus dilenyapkan dari dunia ini. Siapa mengetuk pintu? Kakek atau nenek? Buka saja, pintunya tidak dikunci. Kau? Istriku Sri Tanjung. Kau hidup kembali. Itulah sebabnya aku datang. Kita harus bicara. Memang kita harus bicara. Boleh aku masuk? Sebaiknya kita bicara di luar saja. Baiklah. Boleh aku mulai? Tentu saja kau yang harus bicara duluan. Istriku Sri Tanjung. Setelah aku membunuhmu, aku merasa akulah suami yang paling bodoh di dunia ini.
Aku benar-benar merasa bersalah. Sekarang, aku mohon, maafkanlah aku. Mari kita bersatu kembali sebagai suami istri seperti dulu. Kau telah melukai perasaanku. Kau juga telah menjadikan aku sangat hina di mata masyarakat. Kemudian kau membunuhku. Sekarang kau mohon kepadaku agar aku memaafkanmu. Apa semudah itu? Menyadari kesalahan dan mengumpulkan keberanian untuk minta maaf bukanlah hal yang mudah dilakukan. Menyadari kesalahan, kemudian keberanian untuk minta maaf. Apakah keberanian seperti itu sudah setara dengan keberanian untuk menghadapi hinaan dan juga kematian? Kau benar. Itu memang tidak setara. Tapi, apalagi yang dapat aku lakukan selain meminta maaf? Jika kau sudah memikirkan sebuah cara, bagaimana aku harus menebus kesalahanku ini? Katakanlah, aku siap melakukan apa saja. Baiklah. Sekarang jawab pertanyaanku. Dalam kesadaranmu seperti sekarang ini, apakah kau masih menganggap raja kita itu adalah dewa? Tentu saja tidak. Ketika kau ditugaskan ke Indraloka, raja menggodaku dan menyuruhku agar aku melayaninya di tempat tidur. Ajakannya itu aku tolak mentah-mentah. Karena kecewa, dia memfitnahku. Apakah kau percaya dengan pengakuanku ini? Iya, aku percaya. Jika kau percaya dengan pengakuanku ini, bukankah yang bejat moralnya adalah raja? Kau berkata benar. Kau pernah mengatakan, dunia akan berubah menjadi neraka jika dipenuhi oleh orang-orang yang tak bermoral. Iya, kau benar. Kau juga pernah mengatakan, jika orang-orang seperti itu harus dilenyapkan. Bukankah begitu? Memang harus begitu. Kalau memang harus begitu, lenyapkanlah dia sekarang juga. Penggal kepalanya dan bawa di hadapanku. Penggalan kepalanya akan aku jadikan keset. Kepalanya sudah sepantasnya berada di bawah telapak kakiku. Jika kau berhasil, kau kumaafkan. Cucu kita Sri Tanjung sudah mengambil keputusan yang tepat. Tentu saja. Dia kan cucuku juga. Seorang putri yang sangat cerdas. Hanya saja aku sedikit khawatir. Jika perang melawan Raja Sulakarma, cucu kita Sidepaksa yang kalah. Seperti apa jadinya? Sudahlah, jangan berpikir buruk. Ayah Sidepaksa adalah Sahadewa, salah satu daripada Pendawa 5 yang tersohor. Bagaimana mungkin ia dapat dikalahkan oleh Raja Sulakarma yang konyol itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mudah-mudahan saja. Sudahlah, sekarang mari kita ke taman, mencari udara segar. Ayo, ayolah. Baik. Sri Tanjung dengan ajaib telah hidup kembali. Bahkan telah menyusul ke perang alas. Sementara itu suaminya Sidepaksa yang seharusnya kalian lenyapkan, bahkan telah menyusul ke sana. Berita buruk ini aku dapatkan dari beberapa prajurit. Bukan dari kalian yang aku percayakan sebagai Delik Sandi.
Paman Wikarna, Iya, Paduka. kau sebagai pimpinan Delik Sandiku, bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak percaya ini. Ampun, Paduka. Kami akui, kami kalah cerdik dan kalah cepat. Sekali lagi, ampun, Paduka. Jadi, hanya dengan kata-kata mohon maaf, begitu saja. Aku harus membayarmu dengan gaji besar. Tidak bisa. Kerja lamban, bodoh, memalukan. Ini tidak boleh terus terjadi. Ampun, Paduka. Berikanlah kami waktu beberapa hari lagi untuk menebus kesalahan kami. Kami akui kesalahan ini dan kami berusaha untuk menuntaskan tugas ini. Paduka, Sri Tanjung akan kami bawa kemari dan Sidepaksa akan kami habisi. Tidak hanya itu. Musuh dalam selimut harus segera diungkap. Aku yakin di antara orang-orang istana pasti ada yang berkhianat. Mereka sengaja memberikan peluang kepada Sidepaksa untuk menyusul istrinya. Pengkhianat itu harus segera ditangkap dan dilenyapkan. Berapapun jumlahnya, bunuh saja. Tapi jika paman yang terbukti sebagai pengkhianat, akulah yang akan memenggal kepalamu. Kamu mengerti? Hamba mengerti, Yang Mulia. Apa kalian semua mengerti? Hamba mengerti. Baiklah. Tidak ada lagi kata-kata yang harus aku ungkapkan. Kalian semua, pergilah. Hamba mengerti, Yang Mulia. Paman Wikarna, tunggu sebentar di sini. Iya, Paduka. Pastikan kematian Widura. Kau Delik Sandi yang paling cerdik. Paduka pun sangat luar biasa. Paduka pintar bersandiwara hingga tidak ada kesan bahwa hamba yang membongkar pengkhianatan ini. Terima kasih, Paduka. Hamba mohon. Ada apa ini? Kenapa kalian meringkusku dari belakang? Aku dapat perintah untuk menangkapmu karena kamu pengkhianat. Ya, kau pengkhianat. Kurang ajar. Kata siapa aku pengkhianat? Aku yang mengatakannya. Wikarna, kau? Ya, aku juga yang mengatakan kepada Raja tentang pengkhianatan. Dan seperti yang kau dengar tadi, Raja memerintahkan untuk aku menghabisi para pengkhianat. Oh, begitu. Karena kau juga pengkhianat. Kau sudah berjanji kepadaku bahwa kau akan merahasiakan keberpihakanku dengan Sidepaksa. Tapi sekarang kau melanggar janji itu. Wikarna, kau pengkhianat. Aku lebih memilih mengkhianatimu daripada mengkhianati Raja. Aku baik
bayar untuk itu. Ajar. Bunuh dia. Kau akan dihukum mati. Ini adalah hari naasmu. Karena sekarang tinggal kita berdua. Aku akan membunuhmu Wikana karena pengkhianatanmu. Baik. Manca, Tumenggung, prajurit, kalian berkhianat. Wikarna, kami sudah sadar. Lebih baik mengkhianati raja dan kamu daripada mengkhianati kebenaran. Iya. Sudah paksa. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan aku. Sudahlah Gusti, jangan bicara seperti itu. Justru Gustilah yang lebih banyak menolongku. Sekarang, mari kita bersatu. Kita serang Raja Sulakarma. Kita hancurkan kesewenang-wenangan. Ayo, kita serang Sulakarma. Ayo.
Hai Raja Sulakarma, terimalah pembalasanku atas kejahatanmu yang telah memfitnah istriku Sri Tanjung. Ya! 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 Saudara-saudaraku semua, ayo kita hancurkan kesewenang-wenangan. Ya, benar. Kita serang Raja Sulakarma yang telah sewenang-wenang terhadap kita. Ayo kita serang. Ya. Ayo! Hidup Sidapaksa! Hidup! Hidup Sidapaksa! Hidup! Hidup Sidapaksa! Hidup! Hidup kebenaran! Hidup! Hidup